Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are always healthy, but physically, in the heart, and the most importantly, the fight. Amin Allahumma amin. Friends, I am Karina Tauzana and my colleagues from Group 4 Structure. Inshallah, on this occasion, I will explain about the subjunctive. Have you ever heard or ever studied this material about the subjunctive? Honestly, for myself, the subjunctive material is new material. Then, oh, who but you? Even though we are just learning it, hopefully it will be easy for us to understand it. Inshallah. Before proceeding to the material, let me first introduce my group of friends. 1. Fahmi Hamzah, 2. Fauzia Manah, 3. Fikri Haikal, 4. Firman Ahmad Fauzi, 5. Gelar Muhammad, 6. Hamzah Abdul Aziz, 7. Iik Hermawan, 8. Indira Aulia Rahman, 9. Intan Fitri Syawaliyah, 10. Karina Tatozana, and the last Khairun Niswi. Yay! Let's get straight to it. Congratulations and happy learning, friends! Hello everyone, my name is Khairunisfi Salsabila. In this video, I want to explain about definition of subjunctive. By the way, teman-teman udah pada tahu belum nih definisi dari subjunctive? Subjunctive is a verb used to imagine the result of something that doesn't exist or happen. Subjunctive merupakan kata kerja yang digunakan untuk membayangkan sesuatu yang tidak atau belum terjadi, which can be the form of wish, requirement, and suggestion. Biasanya berupa harapan, kebutuhan, dan saran. Nah, subjunktif ini biasanya berkebalikan dengan fakta. Kenapa? Karena biasanya kalimat yang ada di dalam subjunktif ini belum terjadi, bisa dikatakan akan. Dia membayangkan atau berandai-andai, masih dalam keadaan berandai-andai. Jadi bisa dikatakan subjunktif ini masih berlawanan dengan fakta. Nah, lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu example atau contoh. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, the doctor suggested that white rice be replaced with brown rice, yang artinya dokter menyarankan agar nasi putih diganti dengan nasi merah. Kenapa kalimat ini termasuk kalimat subjunktif? Karena yang pertama, dia ada kata-kata suggest yang artinya menyarankan. Dan yang kedua, kalimat ini belum fakta. Kenapa belum fakta? Karena dokter baru menyarankan dan dia belum mengganti nasi putihnya dengan nasi merah. Kayak gitu ya teman-teman. Contoh yang kedua, I wish you were here to repair my computer. Nah, sekarang kenapa kalimat nomor 2 ini termasuk ke dalam kalimat subjunktif? Pertama, karena dia ada kata-kata I wish yang merupakan ciri-ciri dari kalimat subjunktif. Dan yang kedua, sama, dia ini merupakan belum fakta. Jadi, komputernya kan baru, dia berharap akan dibetulkan, tapi komputer ini belum dibetulin. Kayak gitu teman-teman. Jadi, kalimat yang kedua ini juga termasuk kepada kalimat subjunktif. Mungkin sekian dari saya dan bisa dilanjutkan ke pembahasan yang kedua. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan subjunktif. Nah, penggunaan subjunktif itu yaitu ketika kita berbicara tentang suatu kegiatan yang mana sebenarnya tidak akan terjadi kegiatan tersebut gitu. Atau lebih jelasnya lagi, penggunaan subjunktif itu ketika kita berbicara tentang suatu kegiatan seseorang yang mana seorang ini menginginkan agar kegiatan tersebut akan terjadi, atau menginginkan dan mengharapkan akan terjadi, atau menginginkan kegiatan itu dan membayangkan akan terjadi, padahal nyatanya itu tidak akan terjadi gitu. Atau lebih bahasa anak-anak mudanya, bahasa hipsnya itu yaitu harkus, harapan kosong gitu. Sebenarnya nggak akan terjadi, itu hanya harapan kosong belaka saja gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita bisa langsung lihat ke contohnya.
Yang pertama, the president requests that you be present at the meeting. Presiden meminta Anda untuk hadir pada pertemuan itu. Dan di sini presiden meminta dan presiden hanya menginginkan saja gitu. Dan nyatanya belum tentu terjadi seperti itu. Yang kedua, it's vital that you be present at the meeting. Ini sangat penting bagi Anda untuk hadir di pertemuan itu. Dan lagi-lagi ini adalah sebuah harapan saja gitu. Ya, yang ketiga, if you were at the meeting, the president would be happy. Jika Anda berada di pertemuan itu, presiden akan senang. Dan ini hanya masih membayangkan saja, belum tentu presiden itu akan senang dan belum tentu juga presiden akan hadir juga gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini subjektif itu biasanya menggunakan dua struktur. Yang pertama yaitu kata kerja dan yang kedua yaitu ekspresi. Dan di subjektif di sini lebih menekankan kepada suatu hal yang urgent atau mendesak atau sesuatu hal yang penting. Nah, di sini kita masuk aja ke penjelasan tentang kata kerjanya gitu ya. Kata kerja di sini mencakup ask, command, demand, recommended, insist, propose, request, and suggest. Nah, maksudnya arti di sini itu lebih ke perintah, menuntut, merekomendasikan, menunjuk, dan permintaan gitu. Nah, jangan lupa setelah kata kerja tersebut dan sebelum masuk ke subjektifnya harus menggunakan kalimat dulu, kemudian that, kemudian subjektif seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contohnya. Yang pertama, Aulia requested that Dirdor come to the campus. Nah, teman-teman sekarang lebih fokusnya ke kalimat kata kerja di sini ya. Kata kerja di sini adalah setelah kalimat Aulia, kemudian request. Request di sini adalah kata kerja. Nah, setelah kata kerja jangan lupa menggunakan that sebelum masuk ke subjektif. Jadi Aulia request that Dirdor, kemudian masuk ke subjektif, come to the campus gitu. Nah, di sini kan datang di sini itu bisa menekankan kepada suatu hal yang urgent, mendesak atau suatu hal yang penting. Perlu diingatkan kembali gitu ya. Nah, contoh yang kedua, the lecturer insists that his student be on time. Nah, di sini mana kata kerjanya? Kata kerjanya yaitu insist, menegaskan. Jadi dosen menegaskan kepada para mahasiswa harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Nah, di sini kata kerjanya mana? Kata kerjanya yaitu insist. Insist ini artinya adalah menegaskan. Nah, jangan lupa setelah kata kerja harus menggunakan that. Nah, berarti the lecturer insists that his student, kemudian masuk ke subjektif, be on time, harus tepat waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua kita menjelaskan tentang ekspresi. Nah, ekspresi di sini termasuk ke it's desirable, it's essential, it's vital, it's important. Nah, maksudnya yaitu arti di sini lebih ke sangat diharapkan, kemudian ini sangat penting gitu, kemudian lebih ke hal-hal yang penting gitu. Nah, lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh. Contoh di sini yang pertama adalah it's important that he attended the class. Ini sangat penting untuk dia menghadiri kelas. Nah, coba di sini mana kalimat ekspresinya? Nah, kalimat ekspresinya itu adalah important. Important ini adalah penting. Ini sangat penting gitu. Nah, setelah kata ekspresi di sini, jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan untuk menggunakan kalimat that. That. Jadi setelah it's important, setelah ekspresi, langsung masuk ke kalimat that. It's important that he, masuk ke subjektif, he attend the class. Seperti itu. Ini kurang lebih sama dengan penjelasan yang kata kerja gitu. Cuma bedanya kalau kata kerja dia punya macam-macam yang berbeda juga gitu. Tapi intinya lebih sama. Setelah kata kerja atau kata ekspresi, dia itu harus menggunakan that, kemudian subjektif seperti itu. Nah, yang kedua, satu lagi, it's crucial that she be there before Tony arrive gitu. Nah, maksudnya sangatlah penting untukmu berada di sana sebelum Tony tiba gitu. Nah, coba di sini mana kata ekspresinya? Ekspresinya ini adalah crucial, it's crucial, yang artinya sangatlah penting, ini sangat penting gitu. It's crucial, jangan lupa setelah kata
kata sifat setelah ekspresi atau kata kerja menggunakan that. It's crucial that she be, baru conjunction, subjunctive, mohon maaf. She be there before Tony arrive. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa disimpulkan kembali bahwasanya subjektif di sini berbicara tentang suatu kegiatan yang sebenarnya itu tidak akan terjadi gitu. Dan di contoh yang kedua di sini subjektifnya lebih menekankan kepada suatu hal yang urgent atau mendesak atau kepada suatu hal yang penting. Mungkin cukup sekian. Thank you very much. Seperti yang telah kita ketahui bahwa subjunktif itu kan kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menggambarkan pengandaian dalam which, the mind, suggestion, if, what, dan lain sebagainya. Nah, I will describe a little of material of subjunctive mood. What is this subjunctive mood? Nah, sebelum memasuki materi subjunctive mood, nah, kata kerja suasana hati ini sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada indikatif, ada imperatif, nah, dan ada ini subjunctif yang akan kita bahas. Nah, yang pertama indikatif. Ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu pernyataan atau suatu fakta, atau bisa juga suatu pertanyaan. Nah, yang ini imperatif mood, yaitu kata kerja yang digunakan untuk suatu perintah. Nah, baru kali ini subjunctive mood yang akan kita bahas. Nah, apa sih subjunctive mood ini? The subjunctive mood is the verb from was the explore hypothetical situation or to express a wish or the mind or a suggestion or the plan that might be possible or that might be conditional. Nah, yaitu kata kerja yang digunakan untuk mengeksplorasi situasi hipotesis atau suatu dugaan sementara, atau dalam subjunctif ini biasa disebut imajinasi gitu teman-teman. Atau disebut juga kalimat untuk mengekspresikan suatu keinginan atau suatu permintaan gitu, atau suatu saran. Nah, or the plan that might be possible. Nah, bisa juga untuk menyatakan rencana yang mungkin tidak mungkin, atau mungkin rencana yang mungkin bersyarat gitu, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuki contoh. Nah, di sini ada contoh untuk hipotesis. Misal, I wouldn't do that if I were you. Aku tidak akan melakukannya jika aku menjadi kamu. Nah, ini kan suatu kalimat pengandaian bahwasanya aku tidak akan melakukan itu jikalau aku menjadi kamu. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kedua ada to express with the mind or suggestion, yaitu contoh untuk mengekspresikan suatu keinginan, suatu permintaan ataupun suatu saran. Nah, di sini saya memberi contoh tentang permintaan, teman-teman. I demand to lower his sword. Aku meminta dia menurunkan pedangnya. Nah, ini kan suatu permintaan bahwasanya dia itu saya suruh untuk menurunkan pedangnya. Nah, ini untuk contoh suatu kalimat yang bersyarat. If sun shining, I will swim. Nah, jika matahari bersinar, aku akan berenang. Nah, itu. Ini kan suatu kalimat pengandaian yang bersyarat. Aku akan berenang bila mana matahari itu bersinar. Itu kan suatu syarat untuk aku untuk aku melakukan kegiatan berenang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, satu lagi subjunctive mood ini biasanya itu muncul dalam bentuk kalimat sederhana seperti ini. I've seen, I would swim, itu kan kalimat yang sederhana seperti itu teman-teman. Nah, kalau subjunctive mood juga muncul biasanya setelah beberapa kata kerja yang menunjukkan bahwa satu orang menginginkan suatu atau suatu permintaan gitu, menginginkan sesuatu yang akan dilakukan gitu, teman-teman. Nah, subjunctive mood ini memiliki beberapa perbedaan dari kalimat-kalimat yang lain, baik dari indikatif, dari imperatif maupun dari kalimat yang lain. Apa sih perbedaannya itu? Apa saja seperti itu, teman-teman. Nah, perbedaannya itu akan dibahas oleh teman saya di materi yang selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, my name is Intana Fitri Syawalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur subjunctive mood, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh partner kerja saya, teman saya, yaitu Ikrimawan. Langsung saja, struktur subjunctive mood. In the present tense, the third person singular, like the final s. The third person singular itu untuk orang ketiga, subjek orang ketiga itu kan he, she, it. Like the final s. Jadi dia itu tidak memiliki s, akhirannya tidak memakai s. The simple present words such as does and reads for the third person he or she not used in the subjunctive. Simpelnya seperti reads. Reads ini kan artinya membaca, akhirnya memakai s. Jadi di dalam subjunctive ini tidak memakai s. Untuk orang ketiga, subjek orang ketiga, berarti he, she, it. Langsung saja example indikatif. Indikatif kan itu ini ya normalnya. He prays, normalnya kan he prays, itu kan verb 3 ya, kata kerja orang ketiga, subjek ketiga pakai s, normalnya, indikatifnya. Tetapi dalam subjunctive itu jadi he pray, jadi s-nya itu dihilangkan dan sebagainya. Si guys, jadi si go. Jadi kalau misalkan indikatifnya normalnya kan subjek itu I, you, we, they, she, he, it. Kemudian kalau I to be-nya am, you are, we are. Kemudian he, she, it itu is. Tapi dalam subjunctive untuk orang yang ketiga yaitu he, she, it, verb-nya itu akhirannya itu tidak memakai s. Jadi kayak she read, jadi she read gitu ya. He prays, jadi he pray. Kemudian in the subjunctive of verb to be is be in all person in the present tense and were in the first and third person singular in the past tense. Jadi in the subjunctive of verb, di dalam subjunctive itu kata kerjanya to be itu menjadi be, to be ini tuh jadi be. Jadi kan subjek itu I, you, we, they, she, he, it. Kan kalau misalkan I to be-nya am, you are, we are, kalau she is, he is, it is, ya kayak gitu. Tetapi kalau dalam subjunctive kata kerja to be-nya itu ya, to be-nya yang am, I am, are sama is itu subjek semuanya itu diganti menjadi be, to be-nya. Jadi I be, you be, we be gitu ya, she be, he be gitu ya semuanya. In all person in the present tense and were in the first and third person singular in the past tense. Kemudian untuk were, to be-nya were itu digunakan untuk subjek pertama dan subjek ketiga di dalam past tense. Kalau misalkan dalam present tense itu to be-nya memakai be, semua subjek itu memakai be. Tetapi kalau dalam past tense to be-nya itu memakai were. Tetapi were itu hanya digunakan untuk subjek yang pertama yaitu I kan. Kalau I berarti I were. Third person itu he, she, it berarti she were, he were kayak gitu. Nih example indikatif normalnya nih I am. Kemudian jadi I be kalau misalkan dalam simple present. Was kan to be-nya was ya. Kalau past tense itu to be-nya I itu was. Tapi kalau dalam subjunctive itu jadi I were. Kemudian you are menjadi you be. Kemudian he, she, it. Kemudian he be kayak gitu-gitu. Jadi untuk subjunctive verb itu apa?
To be-nya itu menjadi be semua subjek, to be-nya itu menjadi be, tetapi itu hanya untuk simple present ya. Tetapi kalau misalkan untuk past tense di dalam subjunctive mood, di dalam subjunctive mood itu ya, untuk subjek pertama dan subjek ketiga menjadi were to be-nya ya. Oke, thank you. My name is Fahmi Hamzah. I will explain of subjunctive verb. What is the meaning of subjunctive verb? Apa itu subjunctive verb? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang subjunctive verb. Nah, apa sih subjunctive verb ini? Menurut buku karangan Muhyiddin Shah dalam bukunya yang berjudul Islamic English mengatakan bahwa subjunctive verb ini yaitu kata kerja yang menunjukkan, yang digunakan untuk menunjukkan seseorang agar orang lain itu melakukan hal tersebut. Secara tidak langsung, subjunctive verb ini menurut beliau adalah kata permintaan. Adalah kata permintaan. Nah, apa sih formula atau rumus subjunctive verb? Nah, di sini sudah saya catat formula atau rumus subjunctive verb. Yang pertama adalah subjek pertama, yang kedua adalah verb subjunctive, ditambah that, ditambah subjek kedua, dan ditambah verb base. Nah, verb base di sini apa sih yang dimaksud dengan verb base? Verb base di sini yaitu kata kerja dasar yang kata kerja tersebut tidak boleh di ujungnya itu menggunakan akhiran ing, akhiran ed, akhiran dan lain sebagainya ya. Itu dimaksudkan dengan verb base. Ya. Langsung ke contohnya supaya lebih jelasnya lagi. Di sini saya sudah mencatat 3 contoh yaitu subjunctive verb. Contoh yang pertama kita lihat, I desire that you study hard. Nah, desire di sini bisa diartikan yaitu berharap. Nah, jadi kita lihat, kita samakan dengan rumus yang di atas, yaitu yang pertama itu subjek pertama yaitu I, dan verb subjunctive yaitu kata desire that you study hard ya. Nah, jadi nanti di sininya ini you yaitu subjek kedua. Nah, jadi di sini di verb base jangan ditambahkan ing, ed dan lain sebagainya. Jadi jangan dibatas studying dan lain sebagainya. Jadi langsung aja I desire that you study hard ya, seperti itu. Sama seperti contoh yang kedua juga sama seperti contoh yang pertama, yaitu saya buat contoh yaitu di sini she prefer that I take English course ya. Samakan aja, ini kan mudah ya, cukup mudah. She termasuk kepada subjek pertama, prefer yaitu kepada subjunctive verb that I take English course. Jadi sininya di verb base-nya jangan ditambahkan taking, take dan lain sebagainya. Langsung saja I take English course. Kalau diartikan she prefer that I take English course, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini yaitu dia lebih suka aku mengambil les bahasa Inggris. Begitupun selanjutnya dengan contoh yang ketiga, my mom asked that I buy banana ya. Lebih kalau diartikan yaitu ibuku meminta aku memberikan pisang ya. Sama seperti yang sebelumnya, my subjek pertama. Pokoknya ingetin aja rumusnya, ini rumusnya ya. Yaitu rumusnya yang pertama subjek pertama plus subjunctive verb plus that plus subjunctive kedua plus
plus subjek kedua plus pebes ya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu kurang lebihnya dari saya, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Firman Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai present subjunctive. Apa itu present subjunctive? Present subjunctive merupakan sebuah kalimat yang mengandung harapan atau angan-angan yang terjadi pada saat itu juga, pada waktu itu juga. Nah, di present subjunctive ini diharuskan adanya verb, menggunakan verb 2, atau pula apabila diperlukan, sangat diperlukan untuk memasukkan to be di dalamnya, maka diwajibkan menambahkan kata where. Nah, di present subjunctive ini memiliki beberapa rumus. Yang pertama yaitu wish. Di wish itu yang rumusnya yang pertama harus ada subjek yang pertama, lalu wish, lalu subjek yang kedua, lalu verb 2 atau where. Sebagai contoh di sini saya akan menyebutkan she wish you visit her. Dia menginginkan engkau datang. Nah, di situ sudah terdapat ada wish. Terus yang kedua ada as if atau as though. Yang di dalam ini harus ada subjek yang pertama, lalu ada as if atau as though, lalu dilanjutkan dengan subjek yang kedua, lalu verb 2 atau where. Sebagai contoh yaitu the boy dress as if it were winter now. Pria itu menggunakan baju musim dingin padahal saat itu tidak sedang musim dingin. Lalu yang ketiga ada word writer, yang di dalamnya ada subjek pertama, lalu ada word writer, lalu subjek yang kedua, verb 2 atau where. Yang dicontohkan, Mita word writer Doni told the truth. Mita sangat suka jika Doni mengatakan yang sebenarnya. Lalu yang terakhir ada if only. If only, di dalamnya ada if only, lalu subjek pertama, subjek, lalu verb 2. Sebagai contoh yaitu if only he know. Andaikan dia tahu, padahal pada kenyataannya dia tidak tahu. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang yang benar ada dari Tuhan Yang Maha Esa, yang salah terdapat dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Gelar Muhammad. Saya akan melanjutkan pembahasan teman-teman, yaitu subjunctive. Saya akan sedikit menjelaskan materi dari past subjunctive. Jadi past subjunctive itu digunakan sebagai kalimat pengandaian atau pengharapan yang mengacu pada masa lampau. Nah, untuk penggunaannya itu ada 5 bentuk kata ya. Yang pertama itu ada wish, as if, as though, or rather, dan yang terakhir itu if only gitu. Nah, bentar ya teman-teman. Untuk wish, or rather, sama if only itu digunakan untuk menyatakan suatu harapan atau keinginan. Sedangkan yang dua ini, yang as if sama as though itu berbeda dari yang ketiga ini gitu. Yang ini itu digunakan untuk menyatakan keadaan yang tidak benar gitu, kenyataannya, atau tidak benar faktanya gitu. Nah, sekarang masuk pada rumus past subjunctive itu. Jadi semua rumus itu setiap setelah ada kata penggunaan,
seperti wizard, kedepannya itu diikuti oleh subject plus heard. Kemudian ini juga sama tuh, kedepannya itu ada subject plus heard. Word letter juga sama gitu, subject plus heard. If only juga ya sama seperti itu gitu, ada kedepannya itu diikuti oleh subject dan heard. Nah, kita masuk pada penggunaan yang pertama, yaitu with. Rumusnya itu subjek pertama, kemudian with, kemudian subjek kedua, terus heard, verb 3 atau opsional gitu ya. Nah, saya mengambil contoh, she wished that she had more time last night. Nah, ini mana yang menjadi ciri bahwa ini fast subjunctive gitu? Yang pertama bahwa ini menjadi kalimat subjunctive itu ada ini wished. Nah, untuk fastnya itu yang mana sih? Nah, ini verb 3 itu. Kan verb 3 itu digunakan untuk kalimat lampau gitu. Nah, kemudian ini juga bisa jadi ciri nih, last night atau adverb of time. Nah, ini tuh artinya itu dia berharap bahwa dia punya waktu lebih kemarin malam gitu. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan bahwa penggunaan with, word, sama if only itu digunakan untuk suatu harapan atau keinginan. Jadi dia itu berharap bahwa punya waktu lebih gitu kemarin malam gitu. Tapi faktanya dia itu tidak punya waktu lebih gitu. Nah, kemudian kita masuk ke penggunaan yang kedua, itu as if sama as though. Ini tuh sama ininya rumusnya. Ada subjek pertama, kemudian verb do, as if atau as though, kemudian subjek kedua had, terus verb 3 atau opsional gitu. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ini tuh beda dari with, word letter, sama if only gitu. Yang ini tuh digunakannya itu untuk keadaan yang tidak benar, kenyataannya atau faktanya itu tidak benar gitu. Nah, saya ambil contoh, Jeff looked as though he had seen a ghost. Artinya itu Jeff terlihat seolah-olah dia telah melihat hantu gitu. Nah, tapi faktanya itu Jeff itu tidak melihat hantu gitu. Nah, untuk cirinya itu seperti yang pertama tadi ya. Kemudian kita masuk pada yang keempat ya, word letter. Ini tuh rumusnya itu yang pertama itu ada subject, word letter, kemudian subject, head, verb 3 dan atau opsional gitu. Nah, saya ambil contoh, I word letter he had been here. Jadi saya lebih suka dia sudah berada di sini gitu. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, kita kembali lagi bahwa with, word letter, sama if only itu digunakan untuk keinginan gitu atau harapan gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini itu kan artinya itu lebih suka gitu. Saya lebih suka dia itu sudah berada di sini. Jadi saya itu berharap gitu kan. Tapi faktanya dia itu tidak berada di sini, tidak ada di sini gitu. Nah, untuk cirinya mana? Nah, seperti yang pertama tadi, ini kemudian verb 3 juga itu jadi ciri dari fast subjunctive. Nah, yang terakhir ini nih, if only, penggunaan if only. Rumusnya itu if only, kemudian subject,
heard, verb 3 atau opsional gitu ya teman-teman. Nah, saya mengambil contoh ini nih. If only Russell had not been at home last night. Jadi berandai-andai bahwa Russell itu tidak ada di rumah kemarin malam. Artinya itu seandainya Russell sudah tidak ada di rumah kemarin malam, gitu kan. Jadi yang ketiga ini itu penggunaannya untuk suatu keinginan atau harapan, tapi untuk kedua ini berbeda ya. Mungkin gitu teman-teman. My name is Rolia, and now I will try to explain future subjunctive. The definition is future subjunctive is used as a conditional sentence which refers to the future, but in reality it doesn't happen as expected. Yang artinya kalau future subjunctive digunakan sebagai kalimat pengandaian yang bertujuan ke masa yang akan datang, namun dalam kenyataannya tidak terjadi sesuai dengan apa yang diangankan. Nah, ini formulanya. Kata yang dipakai adalah kata wish. Nah, subject 1 plus wish plus subject 2 plus could or would plus verb 1. And for the example, Gelar wishes Karina will bring him many souvenirs from her long holiday in Sumedang. Nah, yang artinya Gelar berharap Karina akan membawakannya banyak souvenir dari liburan panjangnya di Sumedang. Nah, namun faktanya berkata lain. Faktanya Karina will not bring him many souvenirs from her long holiday in Sumedang. Jadi bertolak belakang, apa yang dia harapkan, apa yang Gelar ini harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataannya. Nah, contoh yang kedua adalah I wish you could come to the masjid tonight. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik lagi, yaitu you will not come to the masjid tonight. Artinya kamu tidak akan datang ke masjid malam ini. Future subjunctive ini perlu diingat, memang jarang digunakan, namun ada baiknya untuk kita mengetahuinya karena terkadang juga sering kita jumpai. Dan future subjunctive ini hampir sama dengan conditional sentence yang if, namun lebih khusus gitu, karena beda juga formulanya. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fikri Aika. I'm class B semester 2. Saya di sini akan menjelaskan impersonal expression adjective. Impersonal expression adalah suatu ungkapan di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan adjektif tertentu dan menunjukkan suatu makna yang dimana makna tersebut bersifat importance atau kepentingan. Jadi, impersonal expression itu adalah suatu ungkapan yang menggunakan kata adjektif yang tertentu dan menunjukkan suatu yang bermakna yang bersifat importance atau berkepentingan. List of adjective set in impersonal expression essential: 1. Important, 2. Imperative, dan 3. Necessary, 4. Urgent, 5. Recommended, dan 6. Crucial. Jadi itulah yang saya jelaskan impersonal expression adjective. I am Hamzah Abdul Aziz. I will explain about the formula impersonal expression adjective and example.
Kenapa saya tidak menjelaskan pengertian dari impersonal sendiri? Karena impersonal sendiri sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Fikri Haikal. Jadi sekarang saya akan menjelaskan rumus atau formula dari impersonal expression adjective. Formulanya yaitu it is tambah atau plus adjective subjunctive plus that plus subject plus verb 1. Verb 1 itu yaitu kata kerja bentuk pertamanya. Tidak ada penambahan kata seperti itu. Langsung saja ke example-nya ya, atau contohnya. Seperti ini nih. It is important that she attend meeting on time. It is-nya dimasukkan, adjektif subjunktifnya yaitu important. Important ini termasuk kategori adjektif subjunktif, plus that, and subjeknya itu yaitu she, and verb-nya yaitu attend ya. Jika kalimat ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti yaitu adalah hal yang penting atau sesuatu hal yang penting, bahwa dia menghindari pertemuan tepat waktu. Menghadiri, bukan menghindari, maaf. Jadi inilah artinya, yaitu suatu hal yang penting bahwa dia menghadiri pertemuan tepat waktu. Karena kalau misalkan telat, mungkin hal yang tidak diinginkan bakal terjadi gitu. Jadi usahakan tepat waktu, seperti itu. Terus yang kedua yaitu contoh yang kedua, saya membuat 3 contoh ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi ada 3 contoh. Yang kedua yaitu it is imperative that divorce be avoided by every couple. Adalah hal yang mohon maaf, bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah hal yang amat penting bahwa perceraian itu dihindari oleh setiap suami istri. Jadi suami istri itu setiap pasangan, setiap orang yang sudah menikah pasti menghindari perceraian gitu. Karena perceraian itu memiliki dampak negatif. Selain dampak negatif untuk dirinya sendiri, mungkin dampak negatifnya akan dirasakan oleh anak-anaknya gitu. Terus yang ketiga, it is crucial that you be there punctually. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu di sini, maaf ya, suatu hal yang sangat penting bahwa Anda berada, mohon maaf ini 2 kali ya, berada di sana tepat waktu. Contoh yang ketiga ini hampir mirip dengan contoh yang pertama ya. Jadi di sini menunjukkan tentang pentingnya waktu, pentingnya menghadiri suatu aktivitas, suatu acara atau suatu kegiatan dengan tepat waktu, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan rumus atau formula dari impersonal expression adjective dan beberapa contohnya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What do you think about subjunctive material? Can you understand it? Let's sum it up together. Jadi, secara garis besar, subjunctive adalah sebuah kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan harapan, saran, atau ungkapan pemandaian. Kata-kata yang biasanya digunakan dalam subjunctive ini ada 3, yaitu wish, as if atau as though, atau would rather. Selain itu, subjunctive ini pun bisa digunakan dalam 3 cakupan waktu. Yang pertama past atau masa lampau, yang kedua present sekarang, dan yang ketiga yaitu future atau masa yang akan datang. Easy isn't it? If it still feel difficult to understand, let's keep learning and never stop. Thank you for watching this video. Stay healthy, always keep doing what you can. We are a group of 4 and design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.